Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku nggak tahu untuk beberapa hari ini aku tuh rasanya kayak ngeblank ya teman-teman. Tapi udah mulai membaik dan untuk tema ini adalah yang tidak disadarinya bahwa ia jatuh cinta sama kamu. Yang tidak disadarinya bahwa ia jatuh cinta padamu. Kita akan lihat pembacaan ini sifatnya bersifat general, di mana tidak bisa cocok untuk semua warga. Dan aku akan buka mulai dari kartu pertama. Yang tidak ia sadari ternyata ia jatuh cinta padamu. Kita lihat. Orangnya ini adalah orang yang punya daya tarik besar. Bisa bilang, dia ini walaupun tidak terlalu populer, tapi cukup karismatik, ya, cukup berharismatik. Jadi mungkin orang itu kalau ngomong sama dia nyaman, ya. Terus dia tuh enak diajak curhat. Di sini dia kayak perfect aja di mata orang, ya, punya wibawa yang sudah alami dia punya. Yang kedua, orangnya ini termasuk posesif. Dia ini senang dianggap powerful atau berkuasa atas apapun itu. Jadi termasuk orang yang suka suka mengekang dalam arti kalau misalnya pacaran ya posesif kayak gitu. Cemburuan juga sih. Orangnya ini konservatif. Nggak suka diajak terlalu bercanda, ya. Kalau misalnya dia bercanda, jatuhnya kayak nyakitin. Tapi kalau misalnya kamu bercanda, jatuhnya sama dia kayak nyakitin dia gitu loh. Jadi gampang tersinggungan. Kamu ngomong sama dia bukan harus ngomong yang casual gitu, tapi ngomongannya harus yang berbobot. Dan ngomongnya ini kayak pelan-pelan gitu. Dia ini bakalan banyak bicara kalau benar-benar dibutuhkan. Kalau kamu tanya sama dia, dia baru jawab. Orangnya kesannya tuh kayak nggak suka chatting, tapi dia pemerhati. Umurnya, jika memang dia pria, umurnya adalah sepantaran atau lebih tua, ya. Kalau wanita mungkin nggak beda jauh sama kamu. Terus, yang aku bisa lihat, orangnya sangat otoritas, kenceng nih, divine maskulinnya kenceng, dimana kalau dia laki-laki menunjukkan sifat laki-lakinya, kalau perempuan biasanya mendominasi, ya. Kemudian di sini aku bisa ngelihat gini, teman-teman, orangnya itu cukup bersikap adil ya. Biasanya dia nih pengalaman kerjanya banyak, jiwanya pemimpin. Kalau misalnya memang salah tidak bisa dibenarkan dan sebaliknya. Dia tuh intoleransi sama orang yang melanggar hukum. Nah, kita masuk ke sifat dasarnya ya, teman-teman. Sifat dasarnya dia. Money minded, ya, money minded. Aku bisa bilang di sini dia itu suka berdebat yang berbau mungkin ya masalah sosial, politik. Terus aku bisa bilang masalah ekonomi, pekerjaan, itu dia suka banget untuk berdebat hal-hal yang kesana. Kemudian aku bisa pastikan orang ini memiliki masalah perkawinan, ya. Selain itu dia orangnya cukup sabar, namun memang yang aku bisa lihat kadang juga orangnya pelin-pelan. Orangnya ini cukup dermawan, ya, dalam arti dia suka menjaga. Kalau misalnya kamu adalah orang yang spesial di hatinya, dia akan melindungi kamu habis-habisan. Kalau misalnya memang dia adalah orang kaya atau berpenghasilan penuh, dia akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan kamu, karena dia sayang. Ya, materi itu berarti bentuk sayangnya dia. Nih orangnya suka materi. Selain itu, teman-teman, orang ini tertutup, ya. Sifatnya adalah one man show.
Kemudian dia itu punya komitmen yang tinggi jika memang serius sama seseorang. Lalu yang aku bisa bilang di sini, orang ini sangat fokus, jadi nggak bisa multitasking. Sekalinya multitasking, kepalanya mau pecah. Dia tipenya tuh harus fokus bekerja. Makanya kenapa chatting itu ada di saat dia lagi lengah atau lagi lowong. Dan di sini orangnya tuh bisa cukup dipercaya. Orangnya tuh juga objektif, independen, dan orangnya dapat dipercaya sih, kataku seperti itu. Kejujuran tuh juga penting, ya, walaupun kadang-kadang kamu ngerasa kejujuran dia nih kayaknya agak diragukan deh, tapi itu yang sebetulnya. Ini yang aku bisa katakan ya dari orang ini. Oke. Dia merasa belakangan ini jatuh cinta sama kamu. Kamu menawan di hatinya. Kenapa seperti itu? Ada satu hal di sini yang aku akan buka. Tuh. Di sini, teman-teman, dia sangat penasaran sama kamu karena kamu itu tidak orang yang mungkin mendebat dia. Mendebat dalam arti tidak selalu setuju dengan pemikirannya. Dia melihat kamu tuh rival yang oke. Bisa jadi di sini kamu pernah terlibat perdebatan besar. Bisa mungkin ya, kamu dalam lingkungan pekerjaan, terus dalam lingkungan mungkin dia bekas teman sekolah kamu, aku nggak tahu deh. Tapi sepertinya dia tuh melihat kamu tuh adalah orang yang harus ditaklukkan karena ego kamu juga besar gitu. Jadi kamu satu letting nih sama dia. Dan mungkin dia merasa kamu tuh orang yang di mata orang itu senyebelin itu. Tapi menurut dia nggak begitu. Menurut dia untuk mendapatkan hatimu tuh adalah sebuah tantangan. Ya, ini aku kasih tahu. Yang kedua, dia ingat kamu ketika dia lagi mungkin sedang berdoa atau dia lagi diem tiba-tiba kok keingetan si ini ya, si A, si B, si C ya, kenapa ya? Ya mungkin kamu A atau B atau C, salah satu aja. Nah, di sini aku ngerasa dia ketika lagi diem, lagi jauh, justru kayak ketarik energinya sama kamu. Semacam kayak ini loh, Tuhan itu mau ngasih tahu ini loh orang yang mungkin cocok sama kamu. Yang mungkin bisa ngerti maksud dan keinginan kamu kayak apa. Kamu harus mendapatkan partner yang seimbang. Selama ini dia mungkin belum bisa ya ngedapetin temen yang debat kusir kayak kamu. Atau partner yang bisa mendebat kusir. Nah, di sini ada kartu Four of Swords. Sebenarnya apa ya? Di dalam pikirannya dia ngeliat kamu tuh orang nggak pedulian. Jadi selama ini mungkin kayak kamu tidak menspesialkan dia. Dan mungkin pada saat ini adalah saat yang terbaik di mana mungkin kamu lagi taking break sama pasangan kamu. Lagi nggak mau lagi berantem, lagi nggak mau cinta-cintaan, dan dia di sini mencoba dan melihat kesempatan itu untuk apa? Untuk dia bisa mengenal lagi emosi kamu, mengenal lebih dalam tentang kamu. Karena gini, dia ngerasa kamu sekarang sedang lost. Kalau misalnya kamu bekas bekas punya pasangan yang toksik atau kamu baru putus, aku ngelihatnya untuk orang semenarik kamu sayang kalau nggak punya partner gitu loh. Dan di sini logikanya tuh bekerja, teman-teman. Kamu kan tadinya kayak mungkin nggak percaya sama orang, ya. Apalagi kalau misalnya kau wanita, dia pria, pasti dia bilang kamu tuh butuh untuk pundak pria yang bisa, ya kalau kamu lagi sedih atau apa, bisa bersandar di pundak dia gitu kan. Nah, apakah dia datang ke kamu ini dengan sesuatu yang serius? Aku bilang sangat serius dan cukup berstrategi loh. Cukup berstrategi. Kenapa? Karena dia tuh main datang bukan hanya datang terus hahihi, jadian yuk, enggak. Udah ada planning. Udah terplanning, sudah ada namanya siasat, ya. Kita bilang siasat.
Karena ngedeketin kamu juga harus bener-bener, kamu mungkin pemerhati orang ya, dari atas sampai bawah. Kamu harus tahu dulu nih personanya dia tuh gimana, dan itu yang dia bangun. Nah, di sini teman-teman, orang ini berani loh. Berani untuk menawarkan sebuah komitmen sama kamu. Dia akan menunjukkan sama kamu bahwa dia ini berusaha keras loh. Ngedapetin kamu tuh ternyata tidak semudah itu. Gitu. Tapi kecuali kalau misalnya kamu sendiri sudah haus akan belayan seseorang ya, pasti akan sangat mudah. Tapi menurut dia, kamu itu bukan orang yang gampang untuk ditaklukkan. Karena kenapa? Kamu juga punya ego yang besar, punya sikap yang mungkin juga pengatur, dan rasanya kalau dia sama kamu itu kayak adrenalinnya itu berjalan, ya, adrenalinnya tuh bekerja. Ini termasuk orang yang smart kalau aku lihat. Karena gimana ya? Kamu itu membangkitkan kembali jiwa muda dia, jiwa liarnya dia. Jiwa liarnya kayak apa? Ya pengen ngerasain lagi jatuh cinta. Pengen ngerasain lagi cinta pertama. Atau mungkin kamu adalah cinta pertamanya dia yang dikejar sekarang. Itu bisa jadi. Kita akan masuk lagi ke energi dari orang ini. Bagaimana dia ke kamu. Mungkin dia adalah orang yang kamu kenal. Kita lihat lebih dalam lagi. Nih, aku bisa bilang dia adalah bayang-bayang. Jadi dalam arti mungkin dikala kau sudah punya pasangan, ya, ada kondisi-kondisi orang ketiga tiba-tiba dia masuk. Atau mungkin pada saat kau lagi pacaran ada orang ini. Nah, apa yang menjadi harapan dia adalah dia merasa apa ya, ketika suka sama kamu dia tuh kayak keduluan aja gitu, kayak keduluan sama seseorang. Jadi posisi dia tuh nomor 2. Tapi dia punya taktik di sini bahwa dia selalu berputar-putar di lingkungan kamu. Jadi di circle kamu dia tuh selalu kayak datang, nanti pergi lagi, datang, pergi lagi. Itu supaya masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Biasanya kalau misalnya alam bawah sadar kita tuh sudah senang dengan seseorang, maka tujuan dia di sini adalah supaya kamu menerima. Kamu dibuat nyaman dulu. Kondisinya secara mental seperti itu sampai akhirnya kamu sudah menutup hati untuk orang lain. Ya kalau dalam kondisi orang ketiga, jujur aja, orang ini akan hadir untuk merusakkan hubungan kamu dengan yang lain, ya. Apakah sebetulnya dia memang ada seniat itu serius sama kamu? Kita akan lihat ya. Iya loh, dia ada niatan serius sama kamu di sini. Ibaratnya dia tuh kayak pengen jemput kamu gitu. Mungkin dia tahu kondisi kamu di sini tidak lagi bahagia dengan seseorang. Atau dalam arti kamu baru putus sama pasangan. Dan itu dia masuk. Ini udah dipastiin banget sih. Kalau dia mau iya, kalau dia mau serius tentu iya, karena di sini memang ada posesifnya. Kalau orang misalnya nggak serius, ngapain pakai posesif segala, ya kan? Kemudian apa yang dia kagumi tentang kamu di sini? Kamu ada yang gemoy nggak sih orangnya? Lucu, gemes gitu, nyaman. Biasanya aku sih bisa ngebayangin ya, mungkin dari cara bicara kamu menyenangkan. Walaupun kamu mungkin di sini banyak yang energinya itu antara maskulin atau banyak yang beta, ya. Jadi kayak di tengah-tengah aja. Terus di sini kamu itu orangnya unik. 1/1000 orang seperti kamu. Kamu pernah sama dia entah pegangan tangan atau sentuhan fisik, walaupun mungkin belum sampai ciuman. Menurut dia itu nyaman banget. Ketika menggenggam tangan kamu atau ada sentuhan yang terjadi, itu nyata kayak makser gitu. Kalau kamu pernah ciuman sama dia, berarti sentuhan kamu
itu adalah obat. Ya. Dia banyak belajar dari kamu karena kamu tuh orangnya mungkin dirasa suka menyemangati orang lain. Kamu kadang-kadang tidak peduli nih kondisi kamu gimana, kamu pengen kayak orang itu berbalik positif sama kamu. Inilah adalah 4 energi yang mungkin aku bisa bilang bahwa kamu itu termasuk orang yang punya power. Kamu adalah orang yang perencana, kamu adalah sama dengan dia, material thing. Kamu tuh orangnya cerewet, pelin-pelan juga ada, tapi kamu karismatik. Kemudian di sini kamu ada sisi agresif yang kadang-kadang pengen cepat. Nah, kalau orang agresif, biasanya dia juga spiritual. Jadi mungkin ada koneksi yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika, kenapa dia bisa tertarik sama kamu. Dia bilang kamu adalah seorang guru, berarti dia banyak berkaca pengalaman dari kamu. Bisa jadi teman-teman, walaupun umur kalian sepantaran, tapi mungkin kisah hidup kamu mungkin lebih sedih daripada orang ini. Dan ketika dia sedih, dia banyak menerima pelajaran yang baik dari kamu. Dia berkaca, motivasi. Jarang loh pria atau wanita yang bisa memotivasi kita. Biasanya kan toksik ya. Dia pun sampai dengan saat ini menanyakan, kenapa ya? Dia pun gak bisa tahu jawabannya. Sampai sekarang masih mempertanyakan, kenapa dia bisa sesayang ini sama kamu, kenapa dia bisa sangat kagum sama kamu. Yang dia tahu adalah kamu termasuk sisi maskulin, kamu tuh penerang, kamu adalah power. Dia yang tahu. Tapi kalau ditanya kenapa sih kamu jatuh cinta sama orang ini, dia juga nggak tahu, karena dia ngelihat kamu adalah orang yang punya power besar aja. Itu loh, namanya kalau jatuh cinta itu kadang-kadang tidak bisa dilogikakan ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan lihat ke depannya bagaimana sih ke depannya. I wish I knew then what I know now. Aku harap aku mengerti lebih dari yang aku tahu sekarang. Jadi orang ini tuh masih amazing sama kamu, masih bertanya-tanya, apa yang buat aku jatuh cinta sama kamu? Ya selain sentuhan ini, selain sentuhan ini. Tentunya selain faktor sentuhan, kemudian kenyamanan. Nah, dia tuh lagi masih menggali. Jadi saran aku teman-teman, jika kamu menemukan inisial-inisial ini dalam hidup kamu dan dirasa cocok dengan energinya, aku akan eliminasi 2 ya. Oke, yang tertutup aku eliminasi. Yang sudah terbuka, ini adalah energinya. Berikanlah dia kesempatan. Berikanlah mereka kesempatan. Kalau misalnya mereka mau mendekat dengan kamu, berikanlah kesempatan. Misalnya ada beberapa orang nih, yang mirip-mirip energinya, 1 apa 2 orang. Kasih aja kesempatan, ambil 1 yang terbaik. Itu saran aku. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku undur diri dulu. Ciao.